Hasil pembahasan dalam kegiatan Bahsul Masail yang diselenggarakan oleh PCNU Kabupaten Cirebon di Pondok Pesantren Gedongan kemarin, Komisi A, yaitu apakah pelaku tindakan kekerasan psikis atau mental dapat dikenai sanksi atau hukuman dalam perspektif fikih atau dalam pandangan fikih. Ini bicara dalam perspektif fikih, bukan dalam hukum perundang-undangan yang ada di negara kita. Kalau hukum perundang-undangan jelas, pasalnya ada, ukurannya ada, sanksinya ada, dendanya ada. Tapi kita bicara dalam perspektif fikih. Untuk jawabannya adalah bahwa memang fikih secara jelas tidak mengatur hukuman yang pasti terhadap para pelaku tindakan kekerasan psikis. Yang diatur dalam fikih hanya sebatas tindakan kekerasan fisik saja yang nantinya masuk pada kategori jinayat. Hukumannya berbeda-beda sesuai dengan perilaku ataupun tindakan kekerasan fisiknya, sebagaimana misalkan contoh melukai tangan, melukai kaki, melukai anggota tubuh lainnya, atau bahkan sampai membunuh. Ini adalah semuanya berkaitan dengan fisik. Jinayat tersebut kemudian hukumannya itu pasti ya, bermacam-macam, ada kisos, ada diyah. Untuk tindakan kekerasan psikis ini memang belum diatur atau memang tidak ada aturan secara pastinya. Contohnya apa kekerasan psikis ini? Kalau dalam ilmu psikologi ini bisa terjadi karena dengan beberapa proses. Contohnya misalkan merendahkan, menghina, meremehkan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membuat orang itu tidak percaya diri, membuat orang lain itu yang menjadi objek sasaran itu tidak pede ataupun murung ataupun apa, itu mengakibatkan pada penyakit mental atau penyakit psikologinya. Maka ini disebut sebagai kekerasan psikis. Atau contoh misalkan memberikan ancaman, intimidasi yang dilakukan terus-menerus sehingga membuat orang itu tidak nyaman atau merasa ketakutan yang berlebih sehingga tidak percaya diri, tidak mau keluar rumah dan seterusnya. Ini juga termasuk tindakan kekerasan psikis. Atau dengan cara membuli, perundungan, atau syatem, menghina atau memusuhi, ya yang dilakukan intinya adalah serangan tersebut bukan pada fisiknya tapi pada kesehatan mentalnya, pada pikirannya, sehingga orang yang menjadi sasaran itu akan terganggu secara psikologis sehingga kehidupannya tidak berjalan dengan baik. Artinya memang tidak bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya orang normal pada umumnya, begitu. Nah, untuk tindakan kekerasan psikis ini atau psikis lah gampangannya ya, ini sejatinya memang tidak diatur sebagaimana tadi saya mengatakan di awal, tetapi dalam pandangan fikih, imam ataupun pihak yang berwenang, ulul amri, ini boleh memberikan hukuman berupa takzir. Takzir itu adalah hukuman yang memang tidak ada kepastiannya sebagaimana had. Kalau had itu ada kepastiannya, tapi kalau takzir tidak ada. Maka untuk imam atau ulil amri yang punya kekuasaan, punya wewenang, boleh untuk memberikan hukuman terhadap para pelaku kekerasan psikis atau mental. Hukumannya apa? Ya, hukumannya disesuaikan. Tapi dengan catatan selama si pelaku ini mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan tindakan ancaman dan seterusnya itu sekiranya berpotensi akan mempengaruhi pada psikologis atau psikis daripada si korban. Kalau seandainya hanya sebatas bercanda, kemudian si korban juga bukan si korban, artinya orang yang dikenai sasaran itu juga tidak merasa keberatan, dalam arti menganggapnya fair-fair saja atau biasa saja, maka ini nggak bisa ditakzir. Yang bisa ditakzir itu dihukum oleh ulil amri itu ketika tindakan itu berpotensi mempengaruhi psikis ataupun psikologi daripada si korbannya. Jadi boleh ditakzir ya oleh ulil amri, oleh pemimpin, oleh imam, tapi dengan catatan tadi, seandainya tindakannya itu mengancam
pada kekerasan pada mental daripada si korban. Kalau tidak mengancam atau tidak berpotensi, hanya bergurau biasa, dan itu ya mungkin saling timbal balik. Kadang-kadang dia yang dihujat atau dia yang dibully, sewaktu-waktu dia yang membuli sebaliknya si pelaku ini. Jadi hanya sebatas dianggap bercanda biasa saja, itu no problem, nggak masalah. Tapi dalam arti tidak dikenai takzir.